Halo, jumpa lagi dalam persiapan trading plan untuk IDX saham-saham Indonesia buat tanggal 22 Juli hari Jumat besok. Seperti biasa, kita akan mereview terlebih dahulu apa yang terjadi dengan IHSG hari ini. Dan kemudian kita akan lanjut membahas sedikit tentang saham-saham yang kemarin kita trading plan kan, bagaimana hasilnya. Dan kemudian kita baru masuk ke trading plan kita untuk tanggal 22 Juli besok. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke IHSG. Ini segitiganya saya hapus dulu. Pada hari ini overall IHSG masih belum bisa lepas dari fase sideways-nya. Walaupun dia ini mengalami sedikit penurunan, tapi ya tidak terlalu signifikan. Tapi market masih menunjukkan keraguan ya, masih doji. Jadi kemungkinan bisa jadi seperti yang saya gambar ini, bisa jadi dia masih akan tektokan di daerah kota hijau ini sampai breakout. Baru setelah breakout itu kita mendapatkan arah yang lebih jelas. Ya di sini mau ke atas atau mau ke bawah. Overall yang masih menahannya adalah dua area ini, yaitu area demand dan area supply yang ada di bawah dan di atas ini. Jadi dia harus jebol nih salah satu nih. Oke, kira-kira begitu untuk IHSG. Ya. Untuk penjelasan yang lebih detail mungkin bisa lihat video yang kemarin ya, atau kemarin lusa saya ada ngomong banyak tentang pattern-patternnya, jadi nggak saya ulangi lagi. Sekarang kita lihat dulu bagaimana regional yang diwakili oleh HSI Hang Seng. Hang Seng ini Hong Kong itu salah satu pusat ekonomi Asia ya yang terkenal sejak dulu, sejak tahun 70-an 80-an itu Hang Seng sangat ngetop. Jadi merupakan pusat ekonomi yang cukup terpandang dan mempengaruhi dunia istimewa Asia ya. Hingga saat ini Hang Seng masih belum menunjukkan tanda-tanda kekuatan untuk dia bisa kembali ke zona uptrendnya. Tapi kita lihat di sini ada sedikit rejection seperti yang saya gambar kemarin. Ini saya nggak hapuskan ya. Jadi ada rejection di support trend line, dan ini support yang biru ini juga line support. Nah, ini support kan. Nah, ya kita lihat aja, pasti ada reaksi kalau kena support atau kena resisten, pasti ada reaksi. Tinggal seberapa besar reaksinya. Nah, ini market akan open lagi 4 menit jam 4:15 sore sesi ketiga. Nanti ini futuresnya yang akan jalan. Nanti kita lihat apakah dia lanjut turun, apakah naik. Tapi indeks Eropa siang ini terpantau akan naik. Jadi mungkin nanti S&P bisa jadi ya ikut naik, bisa jadi ya, kita tidak tahu. Kita lihat China, karena IHSG ini khususnya Asia Tenggara itu lebih dipengaruhi sama ini ya, lebih dipengaruhi oleh China terus terang. Nah, kadang-kadang juga dipengaruhi oleh Amerika gitu. Jadi Amerika mempengaruhi Asia, Asia mempengaruhi Asia Tenggara, Asia Tenggara kena pengaruhnya itu ke termasuk salah satunya Indonesia, Singapura dan lain-lain gitu. China juga belum menunjukkan tanda-tanda kekuatan, tapi dia masih bertahan di area support. Oke, langsung kita masuk saja ke pembahasan saham-saham yang kemarin ya, yang kita planningkan itu bagaimana keadaannya. Kita mulai dari agro.
Ya, jadi agro hari ini mengalami pullback ya, sesuai rencana kemarin bahwa bila dia mengalami pullback ke area sana, garis merah ini harusnya biru ya, karena support sudah menjadi support. Gak apa-apa lah. Anda boleh masuk karena dia masuk ke pullback di daerah support. Ini adalah skenario pertama, masuknya di support yang atas. Kemudian Anda boleh nunggu lagi dengan lot yang lebih besar di daerah bawah ini. Jadi ekspektasinya adalah dia dijemput semua dan kembali naik. Stop loss di bawah kotak merah ini 1860 atau 1770. Overall masih on the track. Berikutnya Telkom, hari ini masih naik dan on the track seperti rencana kemarin. Mungkin sudah cuan sedikit ya, cuman mungkin terlalu sedikit untuk diambil. Overall masih on the track. Kemudian ada BNGA kemarin Bank Niaga ya. Nah, selamat bagi Anda yang sudah follow dan hari ini harusnya sudah profit. Bila Anda day trade ini profitnya harusnya sudah lumayan, kira-kira 8%-an ada ini. 8-10%. Bagi Anda yang belum masuk, ini masih berpotensi untuk lanjut. Anda boleh masuk, stop lossnya di bawah candle ini atau di bawah kotak hijau ini ya. Volumenya gede banget hari ini, break dari volume yang kemarin. Silahkan Anda boleh cari pullbacknya, dan ini sudah ini ya, menembus MA 200 dan MA 50 ya. Jadi Anda silahkan untuk coba masuk. Kemudian kemarin ada MCAS hari ini juga naik ya, turun sedikit ya, hampir kena support. Jika Anda ngambil bid yang agak tebal di sini mungkin Anda sudah keambil ordernya dan sekarang sudah naik ya. Nah, namanya support mungkin nggak selalu harus sharp persis ya, kadang-kadang ada toleransi lah, kurang lebih beberapa poin. Jadi ya Anda juga kasih spare ya. Jadi bagi Anda yang hajar kanan pun harusnya sudah cuan cukup lumayan hari ini. Selamat bagi yang Anda sudah cuan. Nah, jadi ini yang sudah cuan berapa ini ya dari kemarin? 10. Film hari ini kayaknya pullback ini. Film ya, pullback sedikit kemudian dibawa naik. Jadi ya ini kemarin, nah pas kan di garis biru ya, pas banget. Saya sendiri sih nggak masuk hari ini, nggak masuk film. Pas banget. Selamat bagi yang Anda sudah masuk, sudah minimal cuan ini dari 372 ke 400 atau 412 sudah dapat. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya bagi yang follow. Kemudian Mari dan Aba, wah ini cuan akeh ya. Aba dulu deh. Aba, Mari ya, sukses kan, sukses banget ya, udah break dari resisten ini. Saya rubah jadi bintik-bintik ya. Cup and handle nya potensi jadi ini, jadi kayaknya bisa ada potensi masih terbang cukup jauh. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk mungkin di area 376 ini, cari pullbacknya, atau Anda cari di candle ini, di body candle ini, bid yang agak tebel, Anda boleh nyicil dan masuk ya. Stop lossnya yang pertama bisa di 366 di bawah candle ini, atau di bawah candle yang ini 336 ya. Makanya jangan terlalu gede kalau udah naik ini, udah break. Selalu tunggu di bawah ya, jangan suka terlalu masuk terlalu atas.
Kalau nggak dapat nggak apa-apa, cari saham lain. IPCM IPCM ya masih melanjutkan kenaikannya, pas banget dari garis yang kemarin saya gambar, ya kan? Jadi kalau Anda dapat bid yang tebal di sini, kemudian Anda pasang tadi pagi, ya kejemput. Jadi ini cuannya udah lumayan ya, paling enggak 8-10% saya yakin masuk ini. Selamat bagi yang Anda sudah follow, bagi yang Anda belum dapat tidak usah dikejar, sudah naik terlalu tinggi. Tunggu nanti kalau dia agak turun, ingat seperti perumpamaan yang saya kasih, seperti orang main bola voli, bolanya turun baru Anda passing naik lagi. Sabar, selalu ada saham yang lain kok. Ya, tidak perlu risau bila ketinggalan salah satu, salah dua, gak masalah. Ada 700 saham, jangan khawatir, banyak stoknya. Hero juga naik, tapi sayang bagi Anda yang nunggu di bawah, nggak kejemput, ordernya belum ya. Tapi ini masih area pullback yang cukup potensial, Anda bisa pasang buy order, buy ini apa, automatic buy order bila menyentuh level ini. Bagi yang Anda yang ini apa, yang hajar kanan, ya hari ini sudah cuan. Ini lumayan ini cuan. Saya sendiri nggak masuk, saya masih nunggu di bawah, saya nggak kejemput juga. Kemudian ada Prim, nggak masuk sih. Hero juga belum masih nunggu, saya belum masuk. Prim, dia masih sekali lagi menguji area supportnya. Ini kayaknya udah keluar merah gini, lebih baik Anda nunggu di bawah aja ya. Ini masih ngetes support biru ini, mungkin bisa masuk kecil dulu lah. Jadi kayaknya ada candle paku ini ya, mungkin masih bisa bertahan ini Primnya. Overall masih on the track dan belum kena stop loss. Stop lossnya yang pertama kan kemarin di bawah garis biru sama di bawah kotak hijau kan, jadi masih aman. Jadi overall dari 10 rekomendasi kemarin yang masih on progress ada Agro, Telkom dan Prim 3. Kemudian sisa 7 ada yang menang dan profit, ada BNGA, MCAS, Film, Mari, Aba, Hero dan IPCM ya. Jadi IPCM menang apa enggak ya? IPCM ya menang juga. Jadi yang menang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang loss 0. Jadi kemarin dari 10 rekomendasi yang saya berikan, 7 win, 3 masih dalam proses dan belum kena stop loss. Berpotensi besok bisa rugi, bisa untung. Tapi 7 versus 3 sudah jelas win. Ya, selamat bagi Anda yang follow. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi kita lanjutkan pilihan-pilihan saham untuk besok ya. Hari ini kita diramaikan oleh sektor konstruksi yang sedang ramai dan tiba-tiba naik karena ada berita restrukturisasi hutang dan lain sebagainya, dan itu membangun optimisme masyarakat, maksudnya pasar. Sehingga hari ini Wika, Waskita, ini saya contoh Wika aja ya, nggak usah banyak-banyak sama Adi nanti karena mirip-mirip semua. Jadi Wika, Waskita, Adi dan PTPP konstruksi BUMN overall sudah mulai break resisten yang pertama setelah sekian lama drop. Nah, akhirnya dia di support yang bawah ini 1000 ya, pas banget, psychological number. Sudah break dari fase sideways-nya, sudah break dari MA20. Tes yang pertama kemungkinan dia akan melawan MA50 sekaligus area resisten yang berada di sini. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa cari pullback-nya, bisa masuk. Ya, ini support rapi kan, 1, 2, 3.
support ya, atau boleh di daerah sini juga bisa ya, kurang lebih ya. Jadi Anda bisa masuk dan mulai nyicil karena ini punyanya negara, jadi cukup safe juga kalau Anda mau nabung atau mau averaging. Anda bisa nunggu di garis biru ini atau area kotak hijau ini untuk masuk, karena kemungkinan besok dia masih ada sedikit perlawanan nih dari seller karena dia ada di area supply. Jadi bisa saja Anda dapat kesempatan untuk ngambil nawar lagi di daerah dekat-dekat kotak hijau ini. Hopefully kalau ini sudah bullish engulfing jelas ya, sudah break. Hopefully dia akan segera membentuk higher high higher low ya, lower high, higher low dan higher high, benar ya. Dan kemudian dia bisa membentuk tangga yang mengindikasikan bahwa proses uptrend sudah mulai terbentuk. Hopefully ya, karena udah turun terlalu lama. Juga mungkin ada kaitannya nanti dengan sudah dekat akhir tahun ini, lewat pertengahan udahan, mungkin ya mereka mulai mau siap-siap untuk memoles wajah ya, mulai ini apa, persiapan untuk window dressing dari sekarang ya, biar kelihatan wajar, mungkin seperti itu. Overall ya kan dia masih ketahan di resisten ya, pertepatan pas banget kan, ada supply area, ada resisten, ada trendline, ada M50. Jadi ini mungkin dia akan bertarung dulu daerah sini baru kemudian naik. Syukur-syukur kalau kemarin kalau besok langsung dibabat semua, dihajar ya, syukur-syukur. Jadi peluang Anda untuk mendapatkan potensi uptrend semakin besar ya. Itu Wika. Kita ambil contoh satu lagi, Adi, yang mewakili konstruksi karena ada banyak dan pergerakannya mirip. Kita buka satu-satu, tidak usah semua ya, ini mirip banget kan sama Wika, cuman dia sideways-nya nggak ada, jadi dia sudah break aja dan membentuk area demand ya. Anda juga sama, bisa cari pullback-nya, Anda bisa cari pullback-nya di area situ apa, kotak hijau yang saya gambar, atau di daerah support di sini sekitar 730-an Anda bisa nawar. Sudah mulai break dari MMA 20, sama kayak pas kita sedang ditantang oleh area supply zone ya, sekaligus nggak ada ini ya, MMA 20 nya udah di break ya. Kemungkinan ada kesempatan Anda besok dapat pullback di area biru, atau kalau agak dalam turunnya ya di daerah hijau-hijau. Berikutnya yang ramai tiba-tiba naik adalah baja ya. Baja besi-besi itu kayaknya terpengaruh juga karena konstruksi pasti menggunakan besi. Break MA20, break trendline down, trendline-nya udah di break. Jadi ada indikasi pembelokan arah. Kenapa bisa belok ya? Karena dia kena. Anda mesti cari alasannya ada nggak ya. Ini kena alasan, kena ini apa, zona demand dan juga area support ya, double confirm. Jadi sudah break MA20 dan downtrend-nya, jadi probabilitasnya sudah di atas 60% bahwa dia akan melanjutkan kenaikannya. Anda bisa, yang belum punya, bisa cari pullback-nya di area 318, stop loss-nya yang paling kecil di, kalau mau ya di bawah garis biru ini 278, atau di bawah candle ini, atau di bawah candle merah ini 266 ya. Anda bisa mulai masuk dan hopefully dalam beberapa hari ke depan terjadi golden cross ini ya. Baja keras, ISSP, GDST saya tidak bahas semua. GDST itu kemarin tanggal 19 sudah direkom. Nah kalau Anda mau masuk lagi tidak apa-apa ya, saya sendiri kemarin sudah take profit tapi kemudian dibawa turun, dan hari ini kelihatannya bereaksi lagi. GDST
Sorry agak lama sedikit. GDST ya, ini ada candle paku jumbo kan, saya selalu bilang kalau candle paku ini manjur, ada logika di baliknya ya. Dan ini sudah, dia bereaksinya apa, dari MA 200 seperti yang saya jelaskan, MA 200, dan ternyata dia masih continue. Ada potensi ini nanti MA 20 dan 50 bisa golden cross, karena ini biasanya GDST gerakannya lebih cepat daripada baja ya. Anda lihat sendiri ISSP dan lain-lain ya. Kemudian baja-bajaan mirip semua pokoknya. Kemudian ada jasa marga, ini ada kaitan sama sektor konstruksi BUMN. Kayaknya muncul juga jasa marga bagus, kemarin ada candle paku dan udah naik lalu bawa turun lagi. Nah ini membentuk pola N ya, potensi banget, dan sudah break dari resistennya, kemudian dia mantul balik ke support dan sekarang naik lagi ya, cantik banget. Pola pola N, kemudian sekarang dia mantul dari resisten become support. Anda bisa masuk. Kemungkinan besok ada penurunan sedikit karena sekarang kena MA 50, jadi Anda nunggu di 3690-an saya kira oke, atau mau nunggu di daerah 3570 saya kira oke. Anda bisa pasang stop lossnya di bawah candle atau MA 20 ini di 3400-an ya. Kalau di sini ya kejauhan sampai sini dulu, tapi saya kira ini potensinya besar. Berarti ini udah mulai membentuk dia candle merahnya nggak mampu membuat lower low, jadi sudah mulai setara ini, kemudian dipantulin dan mulai membentuk higher low ya. Jadi probability-nya gede. MPPA secara berita sih kayaknya sentimennya bagus, cuman hati-hati aja ya. Good newsnya sekarang membentuk candle paku dan berada di daerah support ya. Cuman yang agak kurang enak dia di bawah 2 MA, dan lebih baik kalau Anda mau masuk stop lossnya jangan gede-gede di bawah garis biru ini, mungkin 925-an, karena kalau dia gagal ini bentuknya mirip double top, takutnya dia ambrol ya. Takutnya dia kalau misalnya gagal turunnya lumayan dalam ya, kita kan tidak tahu gitu. Berita sih bisa dibuat berita ini itu, tapi bisa jadi kadang-kadang jadi prank kan, jadi trap. Jadi kalau Anda mau masuk stop lossnya kecil aja ya, hopefully kalau berhasil dia besok akan bereaksi mantul. Itu MPPA. Kemudian ada BABP. BABP bullish engulfing, jelas banget. Silahkan Anda cari produknya, saya kira di daerah hijau atau di daerah ini apa? Di sini ada support. Nah, daerah 302, atau Anda bisa cari besok di sini ada bid area yang agak tebal ya. Besok pagi Anda bisa antre dan kemungkinan besar dia akan melanjutkan ke naikannya ya. Sudah break juga dari trendline-nya, sudah break ya. Monggo WIM
WIM juga bagus banget. Setelah sekian lama di bawah turun ya, bentuk double top, ini gap lagi langsung naik dia. Jadi saya kira Anda bisa besok langsung masuk, atau mau nawar di 640-an, ini dekatnya MA 200. Anda bisa masuk, fully dia akan break resisten ini. Kalau dia break, naiknya bisa ketemu ya. Anda bisa pantau, ini juga volumenya gede dan break volume beberapa hari yang lalu ya. Ada potensi kalaupun dia turun lagi ya, mungkin dia akan bikin skenario triple top, mungkin sekali, tapi layaklah dipantau, udah murah juga. BNBA cukup menarik, kelihatannya dia berpotensi membentuk bull flag pattern ya, bull flag pattern, dan dia berada di area mana ini ya, area support lah, kira-kira dekat-dekat sini support. Dia udah mantul di zona support ini dan sudah di atas 3 MA, dan ini ada apa, golden crossnya MA 20 dan 50. Anda bisa masuk ini, stop lossnya di bawah ekornya candle ini 1170, atau di bawah garis biru ini 1085 juga Anda bisa masuk. Ini potensi ya, bull flag ini biasanya terbangnya tinggi. Kemudian ada becap gap, ini menarik juga, dia sudah break dari resisten. Ini kan resisten udah dijebol, dan sudah break MA ini 20. Anda bisa nunggu di garis merah ini atau kotak hijau, stop loss maksimal di 109 atau under kotak hijau ya. Saya kira bank-bank kecil masih cukup rame dan ada potensi, silahkan masuk. Dinar tadi udah. Dinar menarik sekali ya. Yang pertama dia udah triple cross dari MA 200 50-20, dan dia mantul sangat cantik dari daerah zona demandnya. Support juga, area support juga dia mantul ya, area support. Jadi oke banget, saya kira ini di atas 60%, 70% bisa bakalan terbang. Mungkin tidak harus besok, tapi dalam beberapa hari atau dalam waktu dekat akan fly. Apalagi ini candlenya udah ada kayak gini, ini kelihatan kalau bakal mau naik. Jadi ini polanya juga mirip, mungkin potensi polanya N atau enggak N ya. Ini juga membentuk ini apa, higher low ya, terus higher high-nya dijebol lagi. Jadi sangat berpotensi. Sudah 10 ya, saya bonus sekali lagi Sirek. Satu bonus lagi Sirek. Ini juga cantik. Ya, ini bentuk ini apa? Ada mantul dari bukan mantul, membentuk pola W. Dan bisa jadi besok langsung terbang, satu skenario nya atau mantul dulu daerah zona hijau kemudian naik. Yang jelas masih ada satu PR, zona ini harus dijebol dulu sama dia. Tapi good newsnya ada dua konfirmasi yang kuat, pola W sama dia break downtrend line. Tapi hati-hati, volumenya nggak terlalu gede hari ini. Itu sebabnya saya bilang mungkin dia akan terhalang dulu, kemudian baru turun, kemudian baru naik lagi. Oke, saya kira cukup. Anda bisa pilih-pilih lagi dari apa yang saya rekomendasikan, yang sesuai dengan hati Anda, pandangan Anda boleh masuk. Dan semoga trading kita besok beruntung, dan semoga ini dapat berguna bagi Anda, dan semoga
besok kita dikaruniai rezeki oleh Tuhan. Saya kira sampai di sini dulu untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi-sesi yang akan datang. Dan bila Anda merasa channel ini boleh berguna bagi Anda boleh menyebarkannya, share, dan subscribe, dan like. Sekian dulu, saya Fendi Suryanto undur diri dulu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.